Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safi'i dengan NIM 2303052. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir tugas besar mata kuliah basis data lanjut. Oke, yang pertama ada di bab pendahuluan yang dimana latar belakangnya basis data merupakan kumpulan data dari berbagai entitas yang saling berhubungan. Basis data dapat dikelola melalui sebuah perangkat lunak yang disebut database management system. Oke. Selanjutnya ada tujuannya. Yang pertama mengembangkan sistem, menerapkan Oracle, mengelola administrasi, menginstruksikan PLSQL. Oke, oke, materi ini lanjut ke langsung ke query-nya aja. Oke, di sini. Oke, di sini kami dari kelompok kami membuat implementasi dalam pengujiannya. Yang pertama pembagian kerjaan bagian satu adalah saya sendiri yang bikin. Oke, yang A buat database user, yaitu create user siswa identifikasi by siswa, yang dimana tabel user dari si siswa dengan paspor siswa 123. Untuk hasilnya ini. Oke, selanjutnya ada pembuatan tabel. Yang pertama ada tabel siswa, create tabel siswa yang dimana ID-nya ada ID siswa, nama, kelas, dan jenis kelamin. Selanjutnya ada tabel guru BK yang dimana isinya ada ID guru, nama guru, sama NIP. Yang ke selanjutnya ada tabel pengaduan yang isinya ID pengaduan, ID siswa, isi pengaduan, dan tanggal pengaduan. Yang keempat ada tabel konseling, create tabel konseling. Yang pertama isinya ada ID konseling dengan primary key, ID siswa, ID guru, topik, hasil konseling, tanggal konseling. Selanjutnya ada tabel jadwal konseling, create tabel konseling. Oke, maaf sorry, ada tabel jadwal konseling yang isinya ID jadwal, ID siswa, ID guru, tanggal, sama jam. Ya, selanjutnya ada tabel alumni, yaitu yang isinya ada atributnya ada ID alumni, nama alumni, tahun lulus, pekerjaan, sama status. Selanjutnya ada tabel assessment yang isinya dari si atributnya ada ID, nama, deskripsi. Selanjutnya ada tabel hasil assessment, yaitu isinya ID hasil sama ID siswa sama ID assessment. Terus alter tabel hasil assessment, terus add tipe assessment voucher 50. Yang dimana ini tipe dari si menambahkan tipe assessment voucher 2. Oke, selanjutnya ada yang terakhir ada tabel news yang isinya ada ID, judul, konten, sama tanggal. Oke, hasilnya seperti ini. Tabel siswa, tabel guru, creator. Oke, selanjutnya ada penerapan constraint, yaitu pada tabel hasil assessment, yaitu dengan create tabel hasil assessment, ID nama, ID hasil number primary key, ID siswa number reference siswa, ID, ID assessment number reference assessment, ID assessment, score, dan ini hasilnya. Oke, selanjutnya ada user sama informasi query lanjutnya. Query lanjut, user role dan privilege. Yang pertama user, membuat user siswa. Yang pertama yang tadi sudah dijelaskan, create user siswa identifikasi by siswa sama guru BK by user guru BK sama admin BK. Untuk hasilnya seperti ini. Oke. Di sini role-nya saya membuat role siswa dengan create role siswa yang ada membuat role guru, create role guru, membuat role admin, create role admin BK. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk outputan hasil.
Kayak di sini ada privilege memberikan hak akses pada siswa, yaitu dengan query grant create session to role siswa. Selanjutnya ada grant select insert on pengaduan to role siswa, yang dimana ini dari si pada memberikan akses pada siswa akan pengaduan hanya bisa insert sama melihat aja. Untuk hasilnya seperti ini. Oke, yang selanjutnya ada memberikan hak akses kepada guru BK, yaitu grade select, insert, update on counseling to role guru BK. Oke, terus grant on siswa to role guru BK, yang dimana memberikan akses kepada guru BK. Yang pertama adalah select, insert, update to role guru BK on tabel counseling role guru BK. Hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya memberikan hak akses pada admin. Untuk memberikan akses kepada admin itu grant all on alumni to role admin dan grant all on assessment to role admin. Jadi ini bisa kayak semua dari insert, update, delete, hasilnya seperti ini. Di sini ada view untuk menampilkan pengaduan siswa. Oke. Ini dibuat dari saya sendiri yang buat. Yang pertama dengan query create view F pengaduan siswa S select nama siswa, isi pengaduan, tanggal pengaduan, from BIMKO pengaduan, join BIMKO siswa on pengaduan, ID siswa sama dengan siswa ID siswa. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, terus untuk uji coba sendiri, untuk uji coba dari view sendiri, yang pertama kita menggunakan query select bintang from VF pengaduan siswa dengan hasilnya seperti ini. Jadi kita melihat dari si ini. Oke, lanjut aja. Oke, di sini dari store prosedur menambah pengaduan. Ini dibuat oleh saya, pada bagian saya pengaduan. Create or replace prosedur tambah pengaduan, PID siswa in number, PIC in varchar 2, S begin, insert into BIMKO, pengaduan ID siswa, isi pengaduan, tanggal pengaduan. Value-nya ID siswa, isi size date, yang dimana size date itu kayak eh, menentukan hari ini gitu. Terus and slash. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, untuk uji coba sendiri, saya menggunakan query untuk uji coba dari si store prosedur, yaitu begin, eh, tambah pengaduan, terus dari si mana ID siswa, terus isi dari sini, isi dari si pengaduan, ya pengaduan, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada di bagian trigger, pada bagian pengaduan saya membuat trigger pengaduan. Oke, pertama di sini membuat log pengaduan dengan query create or replace trigger trg log pengaduan after insert on BIMKO pengaduan for each row begin. Insert into BIMKO log pengaduan, ID pengaduan, waktu, values, news, ID pengaduan, size date, and oke, tuh untuk hasilnya seperti ini. Trigger pengaduan komplain. Oke. Uji cobanya yang pertama saya membuat log dari si pengaduan tersebut. Oke. Dengan create create audit ini. Ini ininya uji cobanya log pengaduan. Nah, di sini saya menambahkan query insert into pengaduan values
yang dimana dari si ini ID number, audit ID, aksi ID pengaduan, tanggal. Jadi isinya sesuai dengan yang ada pada ini pengaduan, isi dari si pengaduan ini mah log, maaf, log. Nah, terus ini hasilnya berhasil. Terus di sini ada insert into pengaduan values dari si isi dari ID-nya 6, dari si ID siswanya 103. Iya, saya isinya adalah ini. Di sini ada select from log pengaduan yang dimana untuk melihat log pada pengaduan tersebut. Nah, di sini hasilnya insert. Oke, dan di sini hasilnya ada tambah pada ke ID pengaduan ke 6 dengan ID siswanya 103. Nah, di sini saya melakukan trigger update, yaitu update pengaduan, set isi pengaduan, mengeset dari berdasarkan isi pengaduan, diubah dari isi pengaduannya yang awalnya saya dibully di kelas menjadi ada siswa merokok di kelas dan ngancam saya jangan dilaporin. Where ID berdasarkan ID pengaduannya dari si ininya yaitu 6 dan select form log untuk melihat dari si log pengaduan dan di sini ada update. Oke. Dan ini untuk hasilnya maka sudah diupdate. Oke, selanjutnya ada function sendiri yang saya untuk menghitung total pengaduan yang dimana create or replace untuk membuat create or replace function total pengaduan berdasarkan ID siswa, number return, number is total number, begin select count tentang into total form bimko pengaduan where ID siswa p ID siswa return view total and slash. Oke, untuk hasilnya function total complied. Oke, untuk uji coba sendiri saya menggunakan query untuk uji coba function yaitu select total pengaduan dari si eh, ID siswanya 101 dari si ID siswa dengan 101 itu munculnya berapa gitu isinya menjumlahkannya from dual dengan from dual. Nah, di sini total pengaduan dari si ID siswa 101 yaitu nilainya 2. Ada 2. Oke. Oke, selanjutnya saya di transaksi database transaksi untuk menambahkan pengaduan dan mencatat ke log. Oke, di sini saya akan menambahkan seperti begin insert into bimko pengaduan, ID siswa, isi pengaduan, tanggal pengaduan, values 101 saya mengalami tekanan belajar size date. Nah, di sini menambahkan insert into log pengaduan, ID pengaduan, waktu, values, pengaduan, survival, size date, commit, exception, when other than rollback, DBS output line transaksi gagal, misalnya kalau misalnya terjadi gagal maka muncul transaksi gagal, SQL RRM, and oke di sini saya menjalankan dan muncul seperti ini hasilnya successful. Nah, untuk uji coba sendiri, saya untuk uji coba transaksi database, yang pertama saya menginsert dengan query insert into pengaduan values ID pengaduan, ID siswa 103, saya kehilangan mengetas to date dengan tanggal 25/05/19. Oke, save point titik. Di sini saya juga berhasil, maka muncul tampilan seperti ini. Save point create.
berhasil. Selanjutnya saya menambahkan insert into pengaduan values dengan 7 dengan ID 7, ID 102, kursi rusak, today tanggal 25 2025 0521. Oke. Nah, di sini maka memunculkan eh tadi itu ID-nya berapa? Oh, 7 sama 6. Oke, 7 dan 6. 7 dan 5. Nah, di sini 7 dan 5 tuh saya kehilangan uang di tas dan ini dan kursi rusak dan membahayakan. Oke, di sini saya menghapus delete from pengaduan where ID berdasarkan ID pengaduannya 4. Saya ingin menghapus menghapus dari si data berdasarkan ID-nya yaitu ID pengaduan 4 berdasarkan ID-nya. Maka tampil sukses. Oke, maka dari si ID 4 itu udah ke delete. Nah, di sini saya merollback tuh pada titik ke satu, yaitu kembali sebelum titik satu, yang dimana nanti dari si eh, penambahan, oke, dari save point titik menandai transaksi setelah insert pertama. Untuk rollback to titik mengembalikan semua perubahan setelah titik satu sehingga data ID 1 103 tetap ada, sedangkan data ID pengaduan 102 tidak jadi masuk. Penghapusan ID pengaduan 4 dibatalkan. Itu fungsi rollback eh, dari si rollback to titik satu. Oke, oke. Untuk lampiran tampilan dari si proyek saya seperti ini. Oke, kurang lebih oke. Segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.